Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Kurnia, Prodi Perbankan Syariah, NIM 2114110264. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya dengan judul Kebijakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Trantan karena sudah membantu saya dan membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Di sini saya akan mulai membahas tentang artikel saya, yaitu judulnya Kebijakan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Perkembangan mutakhir yang dilakukan khususnya pada pasca reformasi, ekonomi syariah mendapatkan saat di mana ia akan dapat disebut ke dalam perkembangan. Memperkuat masalah syariah dapat disebut juga bahwa sebuah sudah sebagian banyak komunitas atau timbulnya bentuk kesadaran masyarakat, terutama kesadaran dalam suatu komunitas umat Islam Indonesia, supaya dapat mengenal syariah, karena syariah ini tidak lagi ditafsirkan dalam ringkasan normatif, meningkatkan sebuah pemikiran dalam kehidupan. Memperkuat masalah syariah diperkuat dengan adanya beberapa kegiatan ekonomi atas nama syariah, seperti bank syariah, pasar modal syariah. Fenomena ini adalah kenyataan yang menjelaskan bahwa masalah syariah digunakan sebagai komunitas muslim dengan cara alternatif dari sebagian dalam aspek kehidupan, seperti di bidang ekonomi. Dalam perbankan syariah, ekonomi Islam tidak juga diketahui dengan perbankan syariah. Nama-nama Islam adapun juga pengelolaan bank konvensional yang dapat dilihat sebagai upaya untuk menjadikan ekonomi syariah di sektor perbankan. Timbulnya ruang lingkup perbankan baru-baru ini atas nama syariah, contohnya Bank BRI Syariah dan BNI Syariah. Sebuah modalnya juga berasal dari orang tua konvensional atau bank komersional. Konvensional yang membuat cabang syariah komersional sebagai bank. Kita dapat memahami bahwa bank-bank syariah secara luas ditautkan atau menarik perhatian bank konvensional, terutama dengan label-label syariah. Dianggap meliputi banyak pelanggan yang lebih luas dari ruang lingkup. Pembangunan bank syariah banyak juga dianggap memiliki manfaat untuk meningkatkan kepentingan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, terdapat sejarah kebangkitan ekonomi syariah sebagaimana elitnya kecerdasan ekonomi umat Islam. Dalam praktik, bank syariah masih tidak mampu sepenuhnya mencapai keputusan objektif yang ideal, yang disebut banyak faktor yang menentukan pengembangan bank syariah di Indonesia. Menurut Rifki Ismail, beberapa faktor mendukung pengembangan bank syariah di Indonesia. Yang pertama, populasi umat muslim yang ada di Indonesia adalah mayoritas. Yang kedua, banyaknya dukungan dari bank, pemerintah, dan sarjana Islam. Yang ketiga, kinerja bank syariah yang baik selama 2 dekade terakhir dan telah menyebabkan simpati bagi banyak orang. Yang keempat, bank Islam sebagai pilihan dalam pekerjaan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia, tentu saja pengembangan bank syariah tidak lepas dari umat muslim Indonesia karena komunitas mayoritasnya yaitu beragama muslim. Saya berharap bahwa pengembangan bank syariah di Indonesia dapat lebih dikembangkan untuk mengkompensasi bank syariah dari negara lain seperti di kawasan Asia Tenggara. Semangat lain yang tentu saja
tidak dapat diabaikan adalah dukungan dari pemerintah yang secara khusus memperkuat ekosistem perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan bank syariah tampak menjadi harapan baru bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. Bahkan jika harapan ini masih jauh dari kehendak. Faktanya selalu menunjukkan bahwa pasar syariah tetap di bawah 5%. Namun, kehadiran bank-bank Islam masih dapat menarik perhatian umat muslim untuk menjadi bagian dari dirinya. Khususnya upaya muslim untuk dibatasi dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sadar akan perkembangan bank syariah saat ini, negara menganggap bahwa perlu untuk menyediakan unit yang jelas keberadaan bank syariah. Peraturan perbankan syariah telah mengalami beberapa tahapan dan proses yang diadopsi dalam konteks konstelasi kebijakan hukum nasional. Artikel ini juga akan melihat bagaimana kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Pada prinsipnya, kebijakan hukum memiliki dua dimensi. Kebijakan dasar yang merupakan elemen fundamental dari hukum. Yang kedua, tujuan dan alasan yang muncul di belakang pengumuman legislasi. Makna dan tatanan perbankan syariah Islam di Indonesia. Secara formal dan resmi, peraturan perbankan syariah awal mulanya diatur oleh Hukum Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank. Dalam tindakan ini, perilaku bank syariah telah dilakukan dengan mengenali adanya perbankan mulai berjalan. Manfaat berbagi bank komersial dan BPRS. Hanya saja hukum saat ini tidak disebut definisi bank yang berkolaborasi dengan prinsip sebagai manfaat. Definisi ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau berbagi laba. Pasal 2 yang menyebutkan prinsip-prinsip berbagi manfaat yang digunakan oleh bank-bank lainnya untuk berbagi. Ketika mendefinisikan harga, menyediakan dan mendefinisikan imbalan untuk menerima hubungan dengan menyediakan dana publik dalam bentuk investasi, pembiayaan, dan tujuan modal ketenaga kerjaan, termasuk pembelian dan penjualan kegiatan harga konstruksi untuk menerima dalam kegiatan komersial lainnya yang biasa diadopsi oleh bank dengan prinsip-prinsip bagi hasil atau bagi keuntungan. Selain itu, pada tahun 1998, durasi bank dengan prinsip berbagi meningkatkan dengan pertanyaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang evolusi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional dan memperkenalkan bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Istilah yang disebutkan untuk menggantikan bank dengan prinsip berbagi laba adalah bank berdasarkan prinsip syariah. Di bawah edisi 1998. Tahun 1998 dalam pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa definisi prinsip syariah adalah resolusi hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyampaikan dana untuk penyimpanan dana. Kegiatan pembiayaan atau pendanaan lainnya dengan syariah termasuk pendanaan berbasis hasil mudharabah. Dana pendanaan berasal dari masyarakat. Prinsip pembelian dan penjualan dengan real estate murabahah atau biaya properti modal berdasarkan prinsip bequeath.
murni tanpa pilihan, atau dengan kehadiran opsi transfer properti untuk barang bank dengan bagian lain. Iktina wa iktina. Pada awal tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Amandemen Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan kemudian diubah dengan peraturan pemerintah yang dapat diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 sehubungan dengan perubahan keduanya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 di Bank Indonesia. Sebagaimana diatur oleh Penerbit Hukum 2009, Substitusi Nomor 2 tahun 2008 tentang amandemen kedua terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi hukum. Kebijakan hukum bank syariah di Indonesia. Parameter regulasi perbankan syariah dapat diperhitungkan dari sudut pandang kebijakan hukum. Keberadaan hukum di suatu negara adalah kewajiban utama untuk menjalani kehidupan negara dan masyarakat, untuk menciptakan perintah dan perdamaian. Hukum yang berlaku harus memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat setempat. Sistem hukum nasional di Indonesia sangatlah terkait dengan dasar hukum fundamental negara, bagian Pancasila sebagai pusat penciptaan sistem hukum nasional, diikut dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar untuk semua undang-undang yang diterapkan oleh undang-undang hukum. Kasus umum dan hukum. Kebijakan hukum adalah tujuan dan alasan penerapan undang-undang hukum politik. Hal ini penting untuk memahami mengapa pembentukan undang-undang dengan melakukan apa yang perlu diartikan ke sebuah kata hukum dan berubah formulasi dalam artikel. Kebijakan hukum nasional mencakup dua hal. Yang pertama, pengembangan hukum yang berarti pembuatan dan pembaruan hukum untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, implementasi ketentuan. Hukum yang ada mencakup pernyataan fungsi-fungsi institusi dan penerapan undang-undang pengiring. Kebijakan hukum nasional meliputi hukum implementasi dan undang-undang yang dapat menunjukkan alam dan di mana undang-undang akan dibangun dan diterapkan. Kebijakan ini adalah alat resmi yang digunakan sebagai implementasi dan cara melakukan sesuatu dan mengimplementasikan hukum untuk mencapai tujuan bangsa dan negara. Kebijakan hukum membuat undang-undang yang merupakan bagian dari tujuan negara itu melalui jalur bentuk negara. Pemerintah Bank Syariah peka dalam sebuah aturan yang berasal dari pusat untuk pembentukan peraturan yang akan diterapkan, yaitu menetapkan aturan di mana bank syariah sama dengan perbankan konvensional, khususnya dalam pengaturan bank yang dibedakan Islam bank konvensional. Bank Islam dan konvensional dalam peraturan batas yang jelas. Bank-bank umum dapat membuka bus yang berfungsi penuh berdasarkan prinsip syariah. Untuk bank komersial konvensional, bank komersial dapat membuka unit komersial
syariah yang diperlukan untuk memisahkan dari orang tua konvensional dan periode waktu tertentu. Aturan Undang-Undang Bank Islam adalah konsep pemerintah Bank Islam itu sendiri, di mana bank-bank Islam tidak lagi dianggap sebagai sistem perbankan baru. Akan tetapi, lebih dari itu, memiliki kesempatan untuk bersaing dengan bank konvensional atau bahkan mungkin melebihi bank konvensional. Tetapi ada sedikit pertanyaan yang muncul, apa argumen nyata yang membenarkan investasi pemerintah tentang peraturan perbankan syariah di Indonesia? Masalah filosofis telah menjadi salah satu ide dalam bentuk penelitian ini untuk mengeksplorasikan kebijakan hukum perbankan syariah di Indonesia, terutama untuk melihat partisipasi pemerintah dalam peraturan perbankan syariah. Apakah pemerintah memberikan wewenang total kepada bank syariah dalam menciptakan resolusi baru, atau pemerintah selalu membatasi pada peraturan perbankan syariah di Indonesia? Sadar akan hal ini, untuk menyelesaikan peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah juga dianggap sebagai struktur untuk menyelesaikan perselisihan perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Penyelesaian otoritas litigasi perbankan Islam telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Selanjutnya disebut juga sebagai Hukum Keadilan Agama. Pasal 49 Hukum Agama Pengadilan dengan kuat menetapkan bahwa pengadilan agama bertanggung jawab dan berwenang untuk mempertimbangkan, memutuskan dan menyelesaikan kasus ini pada tingkat awal dengan kaum muslim dalam ekonomi Islam. Salah satu ekonomi syariah itu ada tindakan atau pekerja komersial yang dilakukan atau cara syariah, reksadana syariah, kewajiban undang-undang syariah dalam jangka menengah, syariah sirkuit, dana syariah, penggadaian syariah, dana pensiun, dan lembaga keuangan syariah, serta perusahaan Islam. Namun, penelitian ini selalu berfokus pada penelitian tentang aspek-aspek bank Islam. Secara empiris, pengalaman pengadilan agama masih berselisih pada perbankan syariah yang sangat minim, misalnya menghadapi keterampilan pengadilan agama dalam menyelesaikan perselisihan bank syariah. Sebagai aturan umum, pengadilan agama Islam masih meningkatkan dari pembatasan hakim ahli di bidang bank syariah, sehingga lembaga tersebut dapat dipercaya dalam penyelesaian perselisihan bank syariah. Ketersediaan sumber daya manusia SDM ke bank syariah pengadilan agama masih belum tersedia secara khusus, bahkan jika itu adalah kewajiban utama untuk mengelola kasus yang terjadi. Selain itu, kasus baru perselisihan bank syariah tidak memiliki cukup untuk jurisprudensi karena ini dapat membantu dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan yang terjadi. Bahkan di lingkungan pengadilan agama dapat dibentuk pengadilan kasus yang diatur oleh hukum-hukum. Selain itu, ketentuan pasal 3A ayat 3 dari Undang-Undang Keadilan Agama mengatur di pengadilan khusus dapat ditunjuk keadilan
untuk mempertimbangkan, mencoba, dan memutuskan kasus ini, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di beberapa daerah dan di area periode waktu tertentu. Sebagai penjelasan tentang pasal 3A ayat 3 menunjukkan bahwa tujuan di tingkatnya hakim adalah untuk membantu kasus penyelesaian dan memerlukan keterampilan khusus seperti kejahatan perbankan syariah Islam dan disebut dalam periode untuk waktu tertentu yang bersifat sementara sesuai dengan ketentuan undang-undang saja. Menurut Risalah Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2012 hanya ada 31 kasus perselisihan ekonomi yang diterima bank syariah. Sehubungan dengan jumlah pengadilan agama dan pengadilan Islam melalui Indonesia yang mewakili 359 pengadilan agama dan pengadilan Islam. Setiap pengadilan agama proses pengadilan Islam hanya untuk kasus ekonomi syariah sebesar 0,01% dari total ketentuan ekonomi syariah. Hukum bank syariah setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 PUUX tahun 2012 menyatakan bahwa semua penjelasan pasal 55 ayat 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Bank Islam bertentangan dengan konstitusi dan tidak ada kekuatan hukum yang bersifat membatasi. Namun pasal 55 ayat 2 yang merupakan artikel induk dan tetap berlaku memiliki penghubungan hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan kelompok hakim bahwa penjelasan pasal 55 ayat 2 yang membuka pilihan forum dalam penyelesaian perselisihan perbankan Islam akan menghasilkan tumpang tindih otoritas dan memicu kekacauan hukum. Konstitusi keputusan pada saat keberadaan keputusan lembaga pengadilan agama adalah lembaga pertama yudisial yang berkuasa mengejar konflik bank syariah. Dengan ini, tidak ada lagi dualisme otoritas peradilan keadilan antara keadilan agama dan negara atau perselisihan tentang keuangan syariah yang diamanati agar tidak terjadi kebingungan juga salah paham. Otoritas dengan dua kantor atau lembaga keadilan. Atas dasar kondisi tersebut dalam perspektif politik hukum dimensi pertama yaitu peraturan bank syariah. Dalam kebijakan dasar, peraturan bank syariah dari bank syariah ke bank syariah karena kebutuhan. Untuk menanggapi dinamika dan evolusi bank syariah yang semakin luas di negara ini, yang juga memerlukan dasar hukum yang kuat dan jelas. Peraturan tentang bank syariah ini masih dilakukan secara bertahap dan berevolusi dengan perkembangan bank syariah ini sendiri. Dapat dibuktikan oleh awal peraturan perbankan syariah secara bertahap ketika masih dalam membentuk bank hukum yang membagi masalah hasil tahun 1990. Kemudian diperkuat dengan hukum nomor 10 tahun 1998 dengan istilah bank yang berfungsi sesuai dengan prinsip carry hingga akhirnya konfirmasi secara independen kurang dari 21 tahun pada tahun 2008 dengan istilah yang lebih asertif bank syariah. Dalam dimensi kedua, kebijakan hukum yang meneliti tujuan pelaksanaan peraturan perbankan Islam. Ada sejumlah faktor yang merupakan dasar dari implementasi peraturan perbankan Islam. Yang pertama, pada tingkat teori layanan publik. Secara teoritis,
Penyelesaian sengketa dualisme bank syariah. Hukum kasus undang-undang akan dapat menciptakan kepastian hukum, karena di sisi lain dari kepastian hukum yang terkait dengan efektivitas hukum, memang itu direalisasikan hubungan antara hukum dan kepastian hukum tidak mutlak, dalam arti bahwa ada legislator atau legislator yang tidak dapat secara otomatis menciptakan kepastian hukum. Kadang-kadang masalahnya adalah kebalikannya, yaitu keberadaan hukum yang menciptakan ketidakpastian hukum. Pengaturan untuk penyelesaian permasalahan perselisihan bank syariah dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Islam adalah contoh yang lebih baik dari masalah ini. Akses tambahan ketidakpastian hukum adalah kekacauan hukum yang masih dalam pertengkaran antara para pihak lain yang bersangkutan. Atas dasar ini, itu cukup masuk akal ketika Zoni Ibrahim mengungkapkan bahwa tanpa kepastian hukum akan ada kekacauan di masyarakat, terutama komunitas peradilan. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpastian tersebut, terdapat kepastian hukum adalah peraturan yang masih tumpang tindih atau tidak seperti peraturan horizontal terkait lainnya. Di sisi lain, prinsip tersebut dapat dibuat untuk menekankan bahwa lembaga undang-undang harus memperhitungkan efektivitas undang-undang di masyarakat, baik filosofis, legal, dan sosiologis. Sementara itu, efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan sangat ditentukan oleh sifat realistis, dapat diakses dan dengan jelas tercermin dalam sifat realitas yang sangat tidak masuk akal. Ketentuan penjelasan pasal 55 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang meninggalkan resolusi peradilan perbankan syariah dan kemudian diopsionalkan untuk yang tidak kompeten lembaga, yaitu negara pengadilan. Oleh karena itu, karakteristiknya menjadi tidak efektif baik untuk pengadilan distrik ataupun pengadilan agama. Pengadilan agama apabila masih tidak memiliki kepastian hukum mengenai urusan perselisihan bank di syariah, akan alih-alih urutan terkemuka tentang hukum, sulit untuk mengharapkan prinsip ini. Sulit untuk mengharapkan dalam masyarakat, khususnya komunitas. Intens pertama, penjelasan pasal 55 ayat 2 Surat dan Undang-Undang Nomor 21 2008 buka kembali kompetensi dari dua konflik peradilan. Menurut pendapat Sarjito Raharjo, apa yang menetapkan bahwa munculnya hukum sangat mungkin lebih sedikit tutup goyah kepastian ordo dalam semesta dan dapat dibenarkan. Memastikan kepastian penyelesaian hukum perselisihan bank syariah, kepastian hukum yang disebut Gustav Rothbard lupakan salah satu dari tiga nilai yang mendasar dan yang mendukung struktur hukum. Bahkan jika ketiganya masih ada dan hidup moral yang mendasarinya, tetapi itu bukan berarti masalah bagi dalam kehidupan yang rukun. Menurut Rothbard, ketiganya lebih sering berada di atmosfer hubungan yang tegang dengan orang lain. Kepastian memiliki kompetensi mengenai keadilan dan penggunaan sosial di sisi lain. Keadilan memiliki potensi untuk menjalani konflik dengan kepastian dan laba, sementara permintaan untuk manfaat muncul terhadap keadilan dan kepastian. Terlepas dari non-harmoni atau setuju tidak setuju, Bagin-Manan mengatakan ada sebagian prinsip yang perlu kita teliti dalam penerapan asas
lex specialis, Dragot legis general. Yaitu yang pertama, ada syarat yang diperoleh dari ketentuan masalah hukum kecuali ketentuan dalam peraturan khusus. Yang kedua, syarat-syarat lex specialis yang sama dengan aturan lex generalis, undang-undang dan undang-undang. Yang ketiga, lex specialis yang ada di sekitar hukum yang mirip dengan lex umum praktis, misalnya Kode dagang dan Kuardata bersama termasuk lingkungan hukum. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang artikel saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.